Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Masih di dalam sebuah pikiran dan juga menjadi sebuah pertanyaan. Apakah orang ini atau si dia akan selamanya mengingatmu? Terlebih hubungan kamu bersama diri dia itu banyak sekali kisahnya. Selalu mewarnai kehidupan kamu dengan perasaan yang memang saling mengisi satu sama lain. Energi untuk tema kita hari ini tentang apakah dia akan selalu mengingatmu dan bagaimana perasaannya diri dia. Kita akan cek bersama-sama, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Sebagai signifikator, Kevin menggunakan kartu Angelarium untuk melihat energinya dia. Apakah dia akan selalu mengingatmu? Dan bagaimana perasaannya dia kepada diri kamu? Kita akan cek. Jika perlu sebut nama dia ya, kekasih hati kamu, orang yang kamu tuju, orang yang ngejalin hubungan dengan kamu. Kita akan cek bersama-sama. Sambil Kevin merasakan energinya ya. Oke. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan yang menjadi pertanyaan besar. Apakah dia akan selalu mengingatmu? Bagaimana energi sahabat kebahagiaan? Kita cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Raziel, tentang malaikat misteri. Berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia, memang tentunya masih ada sebuah misteri. Orang ini bukan tipikal orang yang mudah terbuka. Dia adalah tipikal orang yang tertutup. Yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan, ini orang tuh nginget aku gak sih? Ini orang tuh masih nganggep aku gak sih? Karena orang ini bukan tipikal orang yang mudah terbuka kepada kamu. Banyak sesuatu hal yang berkaitan dari rahasia dalam diri dia. Rahasia tentang sesuatu hal yang disembunyikan. Orang ini pada dasarnya memang bukan tipikal orang yang mudah terbuka terhadap perasaan dia. Tapi tidak memungkiri bahwa pada dasarnya orang ini memang tertarik pada diri kamu. Simbol dari malaikat Raziel di sini ada sosok malaikat, dia membawa sebuah buku. Buku ini adalah gambaran dari ingatan atau memori. Walaupun orang ini banyak sekali misterinya, terlalu misterius. Nggak pernah ngungkapin apapun. Kadang menyembunyikan sesuatu. Tapi orang ini masih mengingat hal-hal yang berkaitan dari perjalanan hidup bersama sahabat kebahagiaan. Bukan menjadi seseorang yang tipikal ekspresif. Walaupun terkadang dalam hubungan ini dia terlihat pasif ataupun cuek, tapi tidak menutup kemungkinan orang ini masih mengingat kamu. Kevin presentasikan berapa persen? 70%. Orang ini masih mengingat kamu. Lalu sisanya apa? Sisanya ini adalah bagaimana sahabat kebahagiaan itu mengontrol hubungan dan siapa kamu di mata dia. Apa peran kamu di dalam hubungan ini?
Jika peran kamu adalah tipikal orang yang bisa mengimbangi diri dia, maka dia akan selalu mengingat kamu. Walaupun presentasinya adalah 70%. Tapi pada kenyataannya, orang ini akan selalu membawa kenangan bersama kamu. Siapapun diri dia. Entah dia untuk saat ini statusnya adalah mantan kamu. Entah dia statusnya untuk saat ini adalah hubungan yang lagi off. Atau mungkin juga dia adalah orang yang masih ngejalin hubungan dengan kamu. Tapi dia masih ingat kamu. Sampai kapanpun. Walaupun dia jarang mengungkapkan. Kenangan yang dia rasakan tentang sahabat kebahagiaan itu hanya dia nikmati sendiri saja. Dia tidak mau berbagi cerita. Karena ini adalah bagian dari sesuatu hal yang menurut dia adalah sebuah misteri tersendiri. Kamu adalah misteri untuk diri dia. Dia nggak mau membagi cerita tentang kamu kepada orang. Karena hanya ingin dia saja yang nikmatin keberadaan sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada malaikat Rem. Angel of Time. Ya, Angel of Time di sini mengindikasi tentang sebuah waktu. Rem ini adalah sosok malaikat di mana dia itu memang mengatur tentang waktu. Keberadaan diri dia memang tahu betul waktu perjalanan yang sudah dilewati bersama dengan kamu. Kevin presentasikan memang 70% ingatannya dia tentang kamu. Jadi memang ada peran khusus sahabat kebahagiaan di mata diri dia. Tidak semudah itu untuk melupakan diri kamu. Karena kamu pernah memberikan arti di dalam sebuah kehidupan. Kamu pernah mensupport diri dia. Kamu pernah mengejar diri dia. Kamu pernah memperjuangkan hubungan ini bersama dia. Tentang diri dia, sahabat kebahagiaan sudah memberikan hal yang banyak. Sehingga Rem di sini yang mengindikasi tentang Angel of Time, mengindikasi orang ini memang selamanya akan mengenang keberadaan sahabat kebahagiaan. Walaupun cuek, walaupun jarang menunjukkan sisi keseriusannya sama sahabat kebahagiaan, tapi nggak usah khawatir ya, karena kamu tuh sama dia itu banyak mengisi hari-hari kamu, sehingga long term memorinya itu terisi dengan beberapa kenangan dengan kamu. Apakah kenangan positif atau kenangan negatif? Kita akan cek. Oke, Binah Left A yang mengindikasi bahwa diri sahabat kebahagiaan ini kamu banyak sekali kenangan-kenangan manis yang selalu dia kenang. Tidak usah khawatir bagaimana peran kamu atau penilaian kamu di mata dia. Penilaian kamu di mata dia cukup positif sih sahabat kebahagiaan, cukup positif, cukup berkesan bagi diri dia. Siapapun diri dia, entah itu masa lalu kamu, hubungan yang lagi off sama kamu, yang gak ada kabar-kabarnya, atau mungkin juga orang yang masih ngejalin hubungan sampai dengan saat ini, ya kamu punya peran penting dalam hidupnya dia, sehingga tidak semudah itu untuk bisa melupakan kamu. Walaupun mungkin pernah ada konflik sama dia, tapi dia bukan tipikal orang yang mudah melupakan, bukan tipikal orang yang mudah mengabaikan tentang kisah cinta. Dia punya diary sendiri. Dia punya catatan tersendiri tentang kamu. Kamu memang tersimpan di dalam rak kenangan khusus. Dia punya rak kenangan khusus, yaitu tentang ingatan kamu yang disimpan di dalam benaknya. Sehingga keberadaan sahabat kebahagiaan ini bisa menjadi keberadaan yang paling penting dalam hidupnya. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, Sandalphon, Angel of New Life. Ya, hubungan kamu bersama diri dia sebenarnya masih ada sebuah kesan positif ya. Siapapun diri dia, entah orang masa lalu kamu yang sudah dilewati, atau mungkin juga hubungan yang saat ini yang masih terjalin, kamu selalu punya kesan yang indah. Kamu punya kesan yang cukup positif. Pada dasarnya kalian itu seperti gambar diri dari kalian masing-masing. Entah ini adalah hubungan twin flame atau hubungan soulmate. Kesan kalian itu banyak banget loh sahabat kebahagiaan. Banyak sekali kemiripan. Sandalphon ini tentang sesuatu hal yang memiliki kemiripan ya. Memiliki kemiripan walaupun hubungan kamu sama diri dia mungkin mengalami beberapa konflik. Tapi kalian ada ciri khasnya, entah itu kemiripan dari segi wajah, dari postur tubuh,
dari apa yang kalian sukai, dari apa yang kalian pikirkan. Ini banyak sekali kemiripan-kemiripan di sini. Dan pada dasarnya hubungan kamu ini bisa kembali lagi pulih. Kalau dia adalah orang yang off sama kamu, hubungan kamu sama dia itu bisa kembali pulih. Karena 70% ingatan tentang kamu di dalam benaknya ini masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia. Sehingga ada kemungkinan hubungan kamu sama dia itu akan kembali bertemu di suatu saat nanti. Tapi dengan versi yang berbeda. Versinya apa? Mungkin akan jauh lebih kaku, atau mungkin juga kamu akan lebih terkesan memiliki value yang tinggi. Sehingga dia untuk deketin kamu tuh kayak ada perasaan minder, kayak gak percaya diri. Tapi pada dasarnya orang ini tuh masih menyimpan perasaan sama sahabat kebahagiaan siapapun diri dia. Entah itu orang yang off sama kamu, atau masa lalu kamu tapi masih ada koneksi ikatan batin yang kuat. Ini pada dasarnya hubungan kalian tuh masih bisa diperbaiki kok. Sandal pun tentang Angel of New Life. Kehidupan kamu bersama diri dia memang bisa diperbarui, walaupun orang ini masih dengan karakter yang sama ya, misterius. Tapi beberapa pertemuan kalian ini akan ada kesan bahwa dia bisa bercerita tentang sesuatu hal, tapi nggak 100% dia bisa cerita sejujur-jujurnya sama kamu. Ya jangan berharap sih kalau yang Kevin Head di sini, kalau dia adalah bagian dari masa lalu, jangan berharap udah deh biasa-biasa aja, karena mungkin kamu jauh lebih bisa menghargai rasa sakit kamu. Tapi kalau ini bukan orang masa lalu kamu, tapi orang yang masih ngejalin hubungan sama kamu, ya jalani aja, terus jalanin aja sama dia. Kenapa? Sandal pon di sini tentang sesuatu hal yang sama, sesuatu hal yang kembar. Bahwasanya kalian pada dasarnya memiliki porsi yang sama tentang ingatan. Ketika kamu mengingat diri dia, dia bisa terkoneksi, dan kemudian muncullah sebagai rindu. Dan juga sebaliknya, dia bisa merasakan sebuah rindu ketika tiba-tiba kamu teringat diri dia. Karena kalian sama diri dia tuh memiliki koneksi yang sangat halus energinya di sini. Jika hubungannya ini masih terjalin, energi dari pembacanya Kevin itu ngikut alur ya, ngikut alur pergerakan semesta, bahwa di akhir atau menuju akhir tahun banyak sekali kesan-kesan positif di dalam sebuah hubungan. Dan bahkan sebagian di antara sahabat kebahagiaan ini ngerasain betapa dekatnya hubungan ini bersama diri dia, dan saling bisa mengerti satu sama lain. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, Estibus, Angel of Divination. Sahabat kebahagiaan, orang ini pada dasarnya masih berharap sih sama kamu. Ada sebuah hal yang dia harapkan. Kalau berkaitan dari cinta itu segudang rasa, berjuta-juta bahasa, berjuta-juta ungkapan, dan bermiliar-miliar kisah yang kalian bisa ciptakan bersama. Maka dari itu, hubungan kamu bersama diri dia ini akan mengalami sebuah momen di mana kalian bisa menciptakan sebuah kenangan yang paling spesial dalam waktu dekat ini. Dan Kevin harap momen ini, kesan nanti di pertemuan selanjutnya atau di cerita kalian selanjutnya, ini bisa membekas sampai ke lubuk hati yang paling dalam, sehingga orang ini akan senantiasa mengingat kamu kapanpun. Dan perasaan ini memang tak lekang oleh waktu, karena di sini ada Angel Ram, Angel of Time, lalu di sini ada Estibus, Angel of Divination. Bahwasanya hubungan kamu bersama dia, perasaan dia yang tak lekang oleh waktu, selalu mengingat dan selalu menyimpan kenanganmu. Tapi perlu diingatkan, jika hubungan ini adalah cinta bersegi-segi, Kevin ingatkan, jika hubungan ini adalah cinta yang bersegi-segi, indikasinya orang ini bisa sadar diri, sehingga dia bisa memiliki kendali
untuk tidak terlalu melibatkan banyak permasalahan di dalam hubungan kamu jika hubungannya menyudahi. Kenapa? Karena di energi kartu pertama, Raziel, Angel of Mystery, orang ini akan selalu menyimpan rahasia kenanganmu. Dan dia nggak mau berbagi kepada siapapun karena mungkin hubungannya adalah hubungan cinta bersegi. Dan itu kesan tersendiri bagi diri dia. Dia nggak mungkin ember cerita sama pasangan sahnya dong. Karena Angel of Mystery ini tentang sebuah rahasia. Maka dari itu hubungan kamu bersama diri dia ini banyak kisahnya di pembacaan Kevin. Tapi intinya perasaannya dia tak akan lekang oleh waktu. Angel of Time dan Angel of Divination. Kevin jadikan judulnya aja ya, perasaan dia yang tak lekang oleh waktu. Karena ini menarik ya sahabat kebahagiaan, bahwa hubungan kalian ini pada dasarnya masih memiliki sebuah gairah yang cukup besar. Oke, kita akan lanjut menggunakan kartu tarotnya. Kartu oracle-nya sudah Kevin munculkan ya sebagai signifikator kita. Dan bagaimana untuk energi menggunakan kartu tarot? Karena ini cukup menarik ya sahabat kebahagiaan, bahwa orang ini punya daya ingat yang cukup kuat banget. Apalagi kalau tiba-tiba nama kamu disebut, nama kamu itu dibahas, ya dia langsung ingat. Kayak mendapatkan sebuah rentetan ingatan-ingatan yang berkaitan dengan sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energinya diri dia. Yang ternyata memang dia masih mengingatmu. Ada yang komen, kalau ingat kenapa nggak hubungi? Balik lagi di kartu ini ya, Raziel, Angel of Mystery. Kalau dia masih ingat kamu, tidak menghubungi kamu, kalian cek dulu cintanya cinta bersegi atau tidak. Kalau cinta bersegi, dia akan selalu ngenang diri kamu dan akan selalu dia simpan, tapi tidak mau berbagi kepada siapapun. Kenapa? Karena dia orangnya itu sadar diri. Tapi aku sama dia nggak cinta bersegi, Kevin. Kenapa dia nggak hubungin aku? Ya, di Angel of Mystery di sini mengindikasi bahwa yang terkuatnya adalah orang ini sadar diri. Sehingga cukup dikenang saja, yang penting aku masih ingat kamu. Kalau kamu nyapa aku duluan, pasti aku akan sapa balik kamu. Tapi maaf, untuk kembali seperti dulu lagi, orang ini sepertinya sulit ya. Sulit, walaupun di sini ada energi bahwa kamu sama dia tuh ada potensi untuk bertemu kembali. Entah kisahnya apapun, entah itu hanya sekedar say hello, berteman, menjadi bestie, menjadi kakak adik. Itu mungkin terjadi. Tapi tergantung kalian mau atau enggak. Tapi kalau hubungannya masih terjalin sampai dengan saat ini sama diri dia, artinya kamu sama dia masih tetap lanjut ya di Angel of Time-nya di sini. Karena ini adalah bacaan general ya. Jadi energinya kisahnya itu tergantung dari perjalanan kamu bersama diri dia. Oke. Kita akan cek. Untuk energi yang selanjutnya, kamu bersama diri dia. Kevin tarik aja semua kartunya ya. Untuk kartu yang selanjutnya, energinya adalah 8 pentacle. Selamat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia, pada dasarnya orang ini masih teliti juga. Masih ingat betul tentang apa yang pernah kita lakukan dan apa yang pernah kita lalui bersama. Kamu sama dia itu memperjuangkan cinta itu memang berat ya. Mungkin berkaitan dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan ras, banyak sekali perbedaannya di sini. Namun di antara semua perbedaan itu, kalian pada dasarnya masih bisa untuk selalu beradaptasi, membiasakan diri bersama. Karena ada sesuatu hal yang diperjuangkan dan dipertahankan, maka dia sejatinya itu menikmati perjalanan hidup bersama kamu. Tidak bisa dipungkiri bahwa
kamu punya peran dan kesan yang mendalam untuk diri dia. Orang ini bisa memperjuangkan kamu kapanpun kok, kapanpun dan dimanapun. Dan mudah-mudahan cintamu bersama dia yang memiliki sebuah kebaikan dan tidak ada sesuatu hal yang menentang atau jalannya itu, arusnya itu berlawanan. Kamu sama dia tuh punya potensi yang kuat ya, potensi yang kuat untuk terus ngejaga hubungan ini agar nantinya akan menemukan sebuah kesan positif, di mana kesan itu di kemudian hari atau dalam waktu dekat ini bisa membuat diri dia itu ngerasain kamu punya value yang berharga dan dia pasti akan menikmati. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Wands, sahabat kebahagiaan. Lanjut aja terus. Kalau hubungan kamu sama diri dia masih terjalin kuat, lanjut aja, nggak usah khawatir. Ini perjalanan hubungan kamu bersama diri dia. Kevin ramalkan ya, sampai akhir tahun itu banyak kesan yang mendalam, dimana kalian itu akan ngerasain perasaan cinta kamu sama dia tuh selalu terhubung. Dia pun juga sama, selalu terhubung kepada kamu. Dan perasaannya dia memang tak lekang oleh waktu, akan bergerak menuju kebahagiaan bersama. Aminkan energinya sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat orang ini masih semangat untuk menjemput kebahagiaannya bersama kamu. Jika dia masih ada koneksi sama kamu. Lalu jika hubungannya off gimana? Balik lagi di pembacaan Kevin ya, bahwasannya orang ini cukup menyimpan kenangan-kenangan yang berkaitan dengan kamu, tidak bisa berbagi kepada siapapun. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Cups. Dua kartu court card muncul di pembacaan kita mengindikasi bahwa kau punya peranan yang khusus, peran yang spesial di dalam hati dia. Ini juga bisa berarti kamu adalah cinta pertamanya. Page of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang awal sebuah hubungan, seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini bisa mengindikasi bahwa kamu adalah cinta pertamanya atau kesan pertama yang mendalam di dalam sebuah hubungan. Dan pada dasarnya orang ini masih naksir kamu dan akan selalu mengenang keberadaan sahabat kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke. Ada kartu King of Swords. Wow, 3 kartu kerajaan muncul. Orang ini memang kaku dalam mencintai dan bercinta karena tidak terbiasa jatuh cinta pada orang. Pada dasarnya orang ini tuh pelit mencintai seseorang. Tapi ketika mendapatkan perasaan yang tulus, kisah yang baik oleh sahabat kebahagiaan, orang ini bisa membuka diri. Meskipun di sini energinya orang itu penuh dengan misteri. Tapi pada dasarnya dia bisa belajar bagaimana caranya mencintai. Dan dia belajarnya sama sahabat kebahagiaan. Karena kamu mungkin memberikan banyak kesan positif ya terhadap hubungan ini. Mungkin kamu juga bisa memberikan sebuah kesan kepada orang tuanya dia, atau teman dekatnya dia, atau saudaranya dia, atau siapapun yang berhubungan dengan dia. Kamu punya kesan positif sehingga dia ngerasa terbuka oleh kamu. Oke, sahabat kebahagiaan, selain kamu bisa menarik hatinya dia, kamu juga bisa menarik hati orang terdekatnya ya, baik orang tua, keluarga. Kalau cinta bersegi-segi, kamu jangan deketin pasangan sahnya ya, nanti takutnya kamu dijambak. Tapi enggak lah ya. Mudah-mudahan ini bukan kisah cinta bersegi-segi, walaupun ada beberapa energi ini mengisahkan ke hal yang itu cinta bersegi. Tapi kalau cinta bersegi di dalam koneksi semacam ini, orang ini tuh akan selalu mengenang kamu sih, akan selalu mengenang kamu kemanapun dia berada. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow. Ini kartunya kenapa dominan semua ya? Ada kartu King, lalu kita bertemu di kartu Emperor. Emperor ini mendominasi dalam sebuah hubungan. Orangnya memang kaku, orangnya memang tidak terlalu ekspresif ya di dalam sebuah hubungan percintaan, sehingga hubungan kamu bersama diri dia tuh kayak ngerasa dia tuh sebenarnya anggap aku apa sih, masih ingat aku nggak sih? Dia masih ingat sahabat kebahagiaan. Emperor itu adalah seseorang yang memang pada dasarnya pemikir. Orang ini pemikir banget. Dan mencintai kamu mungkin menggunakan cinta mentalnya dia atau menggunakan logika sehingga terkesan kaku. Tapi apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia, kamu yang dominan atau dia yang dominan,
pastinya punya kesan tersendiri. Kamu dibandingkan sama mantan-mantannya dia, kamu yang pertama. Kamu yang benar-benar punya kesan yang mendalam. Karena Emperor itu mengindikasi dominasi. Dibandingkan dengan mantan-mantannya dia, kamu yang paling oke. Kamu yang paling smart. Kamu yang paling bisa ngimbangin diri dia. Sehingga 70%-nya di sini pikiran bawah sadarnya dia itu sudah merangkum segala bentuk aktivitas yang pernah kalian lakukan. Dan kesan kamu memang selalu akan dia kenang. Dan ini tak lekang oleh waktu. Oke. Ini kalau shortcut lagi, wow banget sih. Oke, aman. Kalau shortcut lagi, wah ini udah masuk ke dalam kemelekatan nih. Kemelekatan yang terkadang bisa bikin drama. Tapi kebetulan di sini kartunya adalah 5 tongkat. Ya 5 tongkat antara kamu dengan diri dia memang pada dasarnya banyak sekali perbedaan ya. Tapi perbedaan ini justru menyatukan kalian untuk selalu bisa memberikan hal yang terbaik. 5 tongkat, hubungan yang penuh dengan drama dan konflik itu sering terjadi dalam hubungan kamu bersama diri dia. Kalau hubungan yang monoton itu kesannya nggak ada. Kamu punya kesan yang banyak sama dia. Teman berantem banget. Teman berantem. Bukan, nggak pakai banget ya. Teman berantem. Teman nangis. Teman nonton bareng. Teman segala sesuatunya ada di situ. Dia bisa berperan sebagai apapun. Teman jengkelin. Teman ngangenin. Kekasih yang luar biasa. Karena cinta kamu bersama diri dia tuh banyak versinya dan banyak kisahnya. Bukan hanya sebatas cinta, pasangan, pacar, suami, istri, apapun itu jenisnya, kamu itu punya peranan yang luar biasa sebagai teman perjalanan hidupnya dia. Oke, saking gregetnya mungkin kamu pengen jitak kepalanya dia kalau kamu ingat kenangan-kenangan yang jengkelin. Tapi sejengkelnya dia yang membuat kamu jengkel karena ada cinta di dalam perasaan kamu, sehingga rasa jengkel kamu itu terkalahkan oleh bagaimana rindu itu tercipta. Karena kalian memang sudah terbiasa bermain drama, bermain peran cinta di sini. Sehingga orang ini memang luar biasa banget. Dan dia juga ngerasa kamu luar biasa banget dalam hidupnya. Daripada hubungan monoton ya, sobat kebahagiaan, hubungan yang hanya itu-itu aja. Pagi-pagi, halo selamat pagi, udah makan belum? Kamu makan sama apa? Lagi apa aktivitasnya? Itu monoton banget gak sih kalau misalkan chat cuma ngobrolnya itu doang? Monoton gak sih sahabat kebahagiaan? Kalau Kevin ya secara zodiak Gemini itu bosen. Kalau misalkan setiap hari yang dibahas, halo selamat pagi, udah makan belum? Ngapain nanya udah makan? Lagian itu juga udah menjadi rutinitas. Kalau membahas hal yang lain yang berkesan itu pasti kesannya banyak, kesannya positif. Nah hubungan kamu bersama diri dia itu kesannya banyak, gak monoton. Gak cuma hanya sebatas sudah makan atau belum. Bahkan kata-kata nyeleneh pernah kalian utarakan untuk mengutarakan kepada diri dia dengan bahasa-bahasa kalian sendiri. Yang intinya adalah kalian itu pada dasarnya itu bisa menghibur diri satu sama lain, saling menghibur satu sama lain. Penuh dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Itu adalah uniknya kalian dalam hubungan ini. Oke, lanjut untuk energi yang selanjutnya. Wow. Baru Kevin bilang. Ternyata kartunya shortcut lagi. Queen of Wands. Dan hubungan ini Kevin klaim ya, ini adalah hubungan yang dominasi. Dalam artian kamu memang mendominasi di dalam ingatan dan perasaannya dia. Makanya hubungan ini adalah perasaannya dia kepada kamu memang tak lekang oleh waktu. Karena kamu masih berada di posisi teratas di dalam daftar orang yang paling berpengaruh. Selain orang tuanya dia ya, selain orang tuanya dia, kamu masuk ke dalam salah satu daftar urutan tertinggi orang yang berpengaruh terhadap hidupnya, terhadap perasaannya. 1, 2, 3, 4, ini shortcut, kartu kerajaan. Emperor itu kartu mayor. Udah indikasinya kamu perannya itu penting banget dalam hidupnya dia. Oke, sahabat kebahagiaan. Karena kamu peran penting di dalam hidupnya dia, artinya kamu bisa menjadi pengendali cinta untuk orang ini. Ketika kamu bisa menjadi pengendali cinta, maka orang ini tuh bisa memberikan sebuah pelayanan cinta sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan. Jangan menjadi budak cinta, tapi kamu adalah pengendalinya.
Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan bisa mengontrol. Tapi seorang pengendali tentunya harus memiliki jiwa visioner. Jangan kemakan ego. Ya kalau kemakan ego ya dia nggak mungkin dong nurut atau ngikutin kamu terus. Oke, selanjutnya ada kartu Death, sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu sama dia pernah gagal. Ada yang pernah gagal, pernah putus, nyambung lagi, bertransformasi kembali. Atau mungkin juga dari hubungan TTM, lanjut ke hubungan yang jauh lebih dari TTM. Death itu memiliki makna tentang hubungan yang pernah terputuskan ya, sahabat kebahagiaan. Walaupun terputuskan, tapi kesannya mendalam. Atau mungkin juga ini orangnya off sama kamu atau mantan kamu, tapi masih ada perasaan emosional dan kamu tahu. Walaupun hubungan kamu berjauhan, mungkin di sini ada yang berjauhan, entah itu LDR atau apa, tapi dia punya kesan tersendiri tentang ingatan-ingatan yang berkaitan dengan sahabat kebahagiaan. Apa ingatan yang mendalam? Kamu sama dia unik dalam berkomunikasi, banyak canda, banyak tawanya, yang terkadang bisa menjadi teman ribut, bahas sesuatu hal yang pada dasarnya itu sepele banget. Kamu tahu, tapi ketika kalian ribut sama diri dia tuh kayak ada perasaan adrenalin yang memicu kalian tuh untuk berdebat di situ. Tujuannya adalah sebenarnya pengen mendapatkan perhatian satu sama lain, tapi nggak ada yang ngalah. Ujung-ujungnya diem. Nanti setelah itu kembali lagi. Ini adalah uniknya kalian. Kalau berantem tuh sebenarnya nggak lama sih. Pada dasarnya hubungan kamu sama dia kalau berantem nggak lama, nggak memakan waktu yang cukup lama sampai berhari-hari. Ya paling beberapa jam sih, setelah itu reda. Kenapa seperti itu? Karena kamu mungkin punya pengendali di dalam diri. Di sini kartunya dominan. Kamu yang paling dominan, kamu bisa mengendalikan diri. Ya mudah-mudahan sahabat kebahagiaan menjadi orang yang visioner ya, bisa tahu solusi, bisa menciptakan hubungan yang lebih baik lagi. Sehingga keberadaan kamu memang akan selalu berada di posisi pertama. Oke, untuk energi yang selanjutnya, Judgment. Oke. Judgment itu sebenarnya tentang hubungan karmik atau hubungan lama yang bersemi kembali. Itu bisa muncul. Entah di bacaan Kevin di sini dia mungkin dulu kisah masa lalu kamu, entah teman SMA, kakak kelas, teman sekolah atau apa. Kemudian bisa muncul lagi perasaan yang sama dan versinya beda. Itu bisa. Atau mungkin juga ini adalah kekasih hati kamu, pacar kamu, suami kamu atau apa dulu pernah kayak udah berada di titik terendah, udah kayak nyerah. Tapi setelah itu kok kembali pulih, kembali bucin lagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena peran sahabat kebahagiaan itu memang penting dalam hubungan ini, sehingga dia tidak mau melepaskan kamu. Dan judgment di sini tentang sesuatu hal yang meningkat ya. Hubungan kamu tuh bisa meningkat drastis. Ada death, ada judgment, ini adalah simbol transformasi atau evolusi di dalam sebuah hubungan. Mudah-mudahan evolusinya ini memperbaiki diri dan kamu punya citra yang baik, dia juga punya citra yang baik, sehingga hubungan kalian itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau hubungan nggak berantem, hubungan nggak saling sikut mengikut, kita nggak tahu jelek pasangan kita, jeleknya pasangan kita. Lebih baik kita pernah berantem, kita pernah diem-dieman, terus bisa memperbaiki. Agar kita tahu karakternya itu seperti apa. Ini akan membuat sahabat kebahagiaan akan tertantang kalau hubungannya itu berantem, baikan lagi, dan kamu mengevaluasi lagi tentang hubungan ini. Dan kamu punya gambaran tentang diri dia seperti apa, sehingga sahabat kebahagiaan tahu bagaimana cara menyikapi diri dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Pentacle. Apakah kartunya Kevin di sini? Kartunya chord card semua. Kartu kecilnya itu cuma ini nih, 1, 2. Ini kartu kecil ya, kartu minor. Dan di sini kartu minornya itu adalah kartu chord card lagi, Queen of Pentacle. Ini ada Queen of One, ini ada kartu Queen of Pentacle. Fix sih udah masuk ke dalam dominasi perasaan dan peran kamu memang udah ada di atas, Jadi memang perasaannya dia kepada kamu memang tak lekang oleh waktu. Ingatannya itu tak lekang oleh waktu. Karena orang ini memperhatikan bagaimana sahabat kebahagiaan memberikan kesan tersendiri terhadap hubungan ini. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow. Ini Kevin buka semua deh. Wow. Kenapa kartunya chord card semua sahabat kebahagiaan? Kita cek ya. Ini ada kartu King of One, pasangannya adalah Queen of One. Queen of Cup
Di sini nggak ada pasangannya King of Cup. Jadi terbukti dia yang maskulin, dia yang penuh dengan misteri. Dia yang feminim, memiliki divine feminim ya. Dia lebih terbuka. Yang divine maskulin lebih tertutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kartu court card muncul. Artinya kamu sama dia itu sebenarnya beruntung. 7 itu memiliki makna tentang sebuah keberuntungan. Hubungan kamu sama dia pada dasarnya itu memiliki keberuntungan. Keberuntungannya apa? Kalian punya kesan yang mendalam, kalian punya kisah yang unik di dalam hubungan ini. Sehingga peran sahabat kebaikan itu masih mendominasi dalam hubungan ini. Karena dia juga pernah berhasil karena kamu, dia pernah jatuh juga karena kamu, tapi dibangkitkan lagi sama kamu. Dan hubungan yang unik yang naik turun ini memiliki kesan yang mendalam sehingga perasaan kamu akan selalu dikenang dalam hati. Dan mudah-mudahan dia adalah pasangan hidup kamu ya. Karena kalau misalkan dia adalah pasangan hidup kamu atau suami atau istri kamu, ya kalian bisa bernostalgia, cekikikan bareng sama dia dan ngulangi tahap ngulangi tahap honeymoon sama dia di sebuah momen untuk berquality time. Pasti hubungan kalian penuh dengan canda tawa, cekikikan bareng, ketawa-ketawa bareng, dan itu jauh lebih romantis loh sahabat kebahagiaan. Kalau ini adalah hubungan suami istri ya, kalian bisa mengulangi sisi nostalgia. Tapi kalau belum suami istri, terkondisi dalam hubungan apapun, ya alangkah baiknya coba kalian mengulangin nostalgia kalian. Pasti kalian bakalan saling ngejek satu sama lain, tapi ujung-ujungnya ketawa bareng, setelah itu berdamai. Karena ini termasuk ke dalam kategori hubungan yang unik. Hubungan yang unik itu adalah hubungan di mana kesannya itu mendalam daripada hubungan yang monoton. Oke, positif ya. Kevin senang dengan energi di sini, dan ini baru ya dari pembacanya Kevin dari beberapa tahun sampai dengan saat ini. Baru pertama kali ini kartu court cardnya itu muncul paling banyak, dan di sini kartunya court card semua. Artinya kamu mendominasi dan kamu masih berada di urutan pertama dalam perasaannya, dalam ingatan dia. Siapakah dia orangnya? Siapakah dia zodiaknya? Ini bisa tertukar ya antara zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama di sini ada kartu 8 Pentacle masuk ke energinya Virgo, ada kartu Knight of Wands masuk ke energinya Sagittarius hadir di sini. Lalu di sini kita bertemu di kartu Page of Cup, ini masuk ke energinya Pisces, ada kartu King of Swords masuk ke energinya Aquarius, ada Emperor masuk ke energinya Aries, 5 tongkat masuk ke energinya Leo, Queen of Wands masuk ke energinya Aries, Death ini masuk ke energinya Scorpio, Judgment juga sama energinya Scorpio. Scorpio itu ingatannya tajam banget loh sobat kebahagiaan, dan dia punya kesan tersendiri tentang diri kamu. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini masuk ke energinya Taurus, King of Wands masuk ke energinya Sagittarius, Queen of Cup elemen air juga sobat kebahagiaan, dan elemen airnya di sini yang paling kuat itu adalah energinya Pisces. Oke, ini beberapa zodiak yang paling kuat ya. Justru ini adalah zodiak-zodiak yang sifat pembawaannya itu tenang, mendalami isi hati dan perasaannya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, karena ini bisa dijadikan sebagai motivasi dalam diri kamu. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Inisial nama bisa masuk ke dalam inisial nama kamu atau inisial nama diri dia. Kita akan cek bersama-sama untuk inisial namanya. Inisial yang pertama di sini ada huruf C untuk Charles, di sini ada huruf L untuk Luna, ada huruf Y untuk Yama, ada huruf P untuk Papa, ada huruf O untuk Oscar. Oke, Kevin rapikan dulu ya biar bagus di layar. Selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama, ada huruf D untuk Delta, ada huruf W untuk Woman, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf V untuk Viera, ada huruf H untuk Hotel. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf K untuk Kevin, dan yang terakhir di sini ada huruf G untuk Gamma. Beberapa inisial nama ini energinya paling kuat untuk pembacaan kita kali ini.
Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasyo.